Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, sahabat-sahabat. Jumpa lagi dengan saya ya. Bersama dengan Psikologi Menjawab, pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing ya. Kepada rekan-rekan semuanya, kepada para sahabat, terutama nih khususnya yang punya atensi, perhatian di bidang psikologi ya. Karena saya akan sharing terkait dengan artificial intelligence ya, kaitannya dengan manfaatnya dan gimana kalau kita gunakan untuk membuat hasil pemeriksaan psikologis ya. Gimana ya? Pas atau enggak kira-kira? Penasaran kan? Baik, saya juga tidak sabar untuk kemudian mencobanya. Oke. Nah, sebelum lebih lanjut, buat sahabat-sahabat, boleh deh untuk di-subscribe ya channel Psikologi Menjawab, like, comment, and share ya. Silahkan untuk disimak pembelajaran yang ada di sini. Di Psikologi Menjawab ada banyak materi yang rekan-rekan bisa dapatkan ya. Dan secara khusus saya akan share pada kesempatan kali ini terkait dengan artificial intelligence. Baik, kita mulai. Nah, ini judulnya ya. Judulnya adalah artificial intelligence untuk membuat hasil pemeriksaan psikologis ya, atau psikologis lah ini ya. Hasil pemeriksaan psikologis itu apa? Hasil pemeriksaan psikologis itu adalah hasil pemeriksaan yang dibuat ya setelah dilakukan pemeriksaan psikologis yang biasa dikenal dengan HPP. Nah, ini istilah yang saya kira sangat familiar lah di teman-teman psikologi ya. Misalnya saja seorang calon karyawan yang kemudian dia diproses seleksi, kemudian dilakukan psikotes dengan serangkaian sejumlah psikotes. Nah, di situ kemudian dibuat hasil pemeriksaan psikologisnya seperti apa dan kemudian rekomendasinya seperti apa gitu ya. Nah, tapi sebelum lebih lanjut, saya ingin share gimana, apa sebenarnya artificial intelligence itu. Ya, oke. Okay. Artificial intelligence. Mari kita tanya pada artificial intelligence sendiri ya, bagaimana artificial intelligence ini mendeskripsikan dirinya sendiri. Nah, gimana ya dia mendeskripsikan dirinya sendiri? Oke, kita tanya pada ya, artificial intelligence ya. Ini saya juga menggunakan artificial intelligence. Nah, saya minta dia untuk mendeskripsikan ya terkait dengan artificial intelligence itu apa sih? Nah, kita apa namanya, simak baik-baik ya, kita tunggu dia mencoba untuk mendeskripsikan dirinya sendiri. Nah, di sini ya yang saya maksud dengan membuat hasil pemeriksaan psikologis bukan kemudian kita serahkan sepenuhnya ya, tetapi kadang kita itu kesulitan di dalam menguraikan, menarasikan seperti itu, sehingga kita butuh apa namanya, semacam cara pembelajaran ya untuk mendeskripsikan orang secara lebih detail. Jadi ini bukan kemudian untuk membuat yang katakanlah seolah-olah kita lepas dan kemudian membiarkan seperti itu ya, biar artificial intelligence mendeskripsikan gitu ya. Karena sebenarnya kalau secara apa namanya, bahasa pemrograman, artificial intelligence ini nanti ketika mengeluarkan satu hal gitu ya, itu tuh tergantung dari proses apa namanya, inputannya ya, tergantung dari proses inputannya. Artinya dia juga tidak bisa sepenuhnya mendeskripsikan secara tepat gitu. Karena saya pernah tuh, saya coba untuk menulis nama seseorang lalu saya minta untuk mendeskripsikan dan ternyata nggak tepat. Nah, gitu ya. Nah, ini ya, dia mendeskripsikan dirinya sendiri. Apa sih artificial intelligence? Jadi artificial intelligence is branch of computer science that focus on creating computer program or machine that are capable of performing a task that typically require human intelligence. Nah, ini ya. Jadi poinnya di sini adalah artificial intelligence ini adalah cabang dari ilmu komputer di mana dia memfokuskan ya membuat pemrograman komputer ataupun mesin
yang kemudian mampu untuk menjalankan tugas, terutama di sini yang menyerupai ya, tipikalnya itu seperti kecerdasan manusia. Ini contohnya adalah terkait sama visual perception, jadi persepsi secara visual, terus kemudian juga speech recognition, decision making, and natural language processing. Jadi ada banyak ya teman-teman semuanya. Artificial intelligence ini artinya ini kan semacam bahasa pemrograman yang kemudian cara kerjanya itu seperti kecerdasan manusia. Ya, artinya apa? Ya banyak gitu ya. Ada yang kemudian untuk video, untuk deskripsi dan seterusnya. Nah, ini adalah teknologi yang memanfaatkan algoritma, memanfaatkan statistik model ya untuk kemudian bekerja seperti mesin, mempelajari data. Nah, tadi seperti saya sampaikan bahwa bukan kemudian yang kita serahkan sepenuhnya pada artificial intelligence, karena artificial intelligence ini bekerja secara data inputan. Outputnya seperti apa itu ya tergantung inputan-inputan ya. Nah, kalau misalnya inputannya nggak benar, ya dia akan menghasilkan kesimpulan yang nggak benar juga. Nanti yang apa ini sebenarnya memang menyerupai tapi tidak bisalah menggantikan terutama manusia ya, terutama kaitannya sama perasaan, sama intuisi atau ada aspek-aspek lain yang tidak masuk secara logika. Jadi buat teman-teman, oke kita bisa gunakan, kita bisa memanfaatnya, tapi jangan kemudian kita serahkan sepenuhnya pada artificial intelligence, gitu ya. Oke, artinya apa? Kita nggak boleh juga anti artificial intelligence, nggak boleh anti teknologi karena kita memang membutuhkannya ya. Tetapi bukan kemudian kita serahkan sepenuhnya, itu maksud saya. Ya mudah-mudahan nanti bisa ditangkap secara jelas ya poinnya ya. Nah di sini apa namanya untuk mempelajari data gitu ya, dia prosesnya adalah ada bank data yang kemudian dia olah ya, dari situ kemudian dianalisis, ditarik kesimpulan sampai kemudian diperoleh ya sesuai dengan yang kita maksudkan. Kita berharapnya apa? Nah, dia akan ngasih output gitu ya. Dan artificial intelligence ini aplikasinya banyak ya untuk bidang kesehatan, keuangan, transportasi, bahkan kemudian juga entertainment dan juga continues to evolve at a rapid pace. Nah, ini menarik ini teman-teman ya. Jadi ada banyak manfaat artificial intelligence ini. Misalnya contohnya lah ya di dalam bidang kesehatan. Saya pernah melihat film Dr. X namanya ya, itu film Jepang. Ada sekian seri seperti itu. Nah, salah satunya dia menggunakan artificial intelligence gitu, ya. Manusia melawan artificial intelligence. Ada seorang dokter wanita yang dia ini sangat pandai luar biasa. Satunya lagi waktu itu di rumah sakit itu dia mengandalkan artificial intelligence. Jadi artificial intelligence ini dia bisa merakam seluruh data informasi pasien. Jadi ketika kemudian pasien itu datang kemudian periksa seluruh informasi itu masuk ke database sampai kemudian diolah sama artificial intelligence ini sampai kemudian ketemu diagnosisnya bahwa sekian persen dia kemungkinannya sakit ini, sekian persen sakit ini, sekian persen sakit ini. Bahkan kemudian bisa memberikan rekomendasi bahwa dia paling tepat apa namanya kalau misalnya menggunakan bedah nih bedahnya dengan teknik pengobatan kalau pengobatannya dengan dan seterusnya jadi sampai di dalam itu menunjukkan salah satu apa namanya kecanggihan dari artificial intelligence ya ini menarik lah ya walaupun kemudian memang ketika terjadi di lapangan ketika misalnya di bedah di film itu ya di film cerita soal film itu ada kejadian gitu ternyata memang itu ada yang tidak terbaca sama artificial intelligence dan di situ intuisi manusia pengalaman experience manusia pengambilan keputusan secara tepat action secara cepat di situ akhirnya kemudian kombinasi itu berhasil untuk kemudian bisa menangani pasien. Nah, jadi
saya belajar dari film itu, ternyata ada manfaatnya dan itu memberikan informasi. Bagaimana informasi itu tergantung kita, itu jadi bahan, salah satu bahan di dalam pengambilan keputusan, bukan kemudian dia yang mengambil keputusan, gitu ya. Sekalipun kalau kita cermati berita informasi itu ada yang kemudian CEO-nya yang satu perusahaan itu diserahkan pada artificial intelligence ya. Ya mungkin ada perusahaan-perusahaan tertentu yang tepat untuk itu, tapi juga saya kira apa namanya, tidak sepenuhnya juga bisa diterapkan di jenis usaha atau perusahaan yang lain ya. Terus kemudian finance ini jelas ya, bagaimana kemudian termasuk membaca karakter orang itu sebenarnya ya saya kira bisa lah. Yang penting kan inputannya ini, logikanya ini main dan kemudian outputnya jalan kan ya. Misalnya bagaimana kemudian kita memahami karakteristik seorang yang kita mau berikan kepercayaan, kita berikan sejumlah uang ya, kita kasih pinjaman. Ini tentu bisa terbaca, tapi kan itu informasi awal. Tentu nanti proses berikutnya ya harus kita lebih perdalam lagi ya. Transportasi jelas, bagaimana entertain ya, hal yang sederhana misalnya untuk pemasaran lah ya. Kita mungkin bingung untuk kemudian menentukan kira-kira ide marketing seperti apa ya. Kayak saya ini ketika membuat materi terkait dengan ini psikologi menjawab itu kadang ada stuck juga gitu. Materi apa yang harus saya bikin, mentok juga gitu. Nah, ya, artificial intelligence itu bisa kita manfaatkan untuk memberikan semacam guideline ya, semacam panduan yang kita bisa sampaikan. Kira-kira poin-poin apa yang kita bisa jelaskan gitu ya. Nah tentu harus kemudian kita sampaikan sesuai dengan bahasa kita dan kita kasih contoh yang mudah dipahami. Itu teman-teman ya, ada banyak lah. Nah ini ya pengertian artificial intelligence bidangnya manusia. Ya. Oke, nah misalnya manfaatnya, contohnya seperti apa gitu ya? Misalnya di sini apa namanya terkait dengan tadi ini saya jelaskan terkait dengan apa namanya untuk transportasi dan seterusnya ya. Nah kita kasih contoh lah ya. Nah di sini misalnya saya ingin apa namanya membuat apa nih ya, prokons bukan. Oke, misalnya ya, saya ingin membuat istilahnya hal-hal atau materi. Sebentar, saya gunakan yang mana ya? Oke, kita misalnya mau mau bikin meeting agenda deh. Kita mau sosial media post ya ini ya. Kayak tadi saya bilang, saya kadang itu kesulitan juga nih saya mau menyampaikan materi apa. Gitu. Nah ini bisa digunakan ya. Misalnya terkait ini, saya butuh nih karena saya stuck untuk membuat materi ya di media sosial, entah itu Instagram ataupun kemudian di apa, Facebook atau kemudian di YouTube ya. Nah di sini saya tinggal ketik nih ya, write a social media post about apa nih, tentang apa? Misalnya ya, uh, stress management gitu ya misalnya. Ya, saya butuh nih terkait sama stress management. Kita coba ya kita lihat ya apa yang kemudian dia bisa kasih saran ke kita terkait dengan stress management. Oke, kita tunggu. Nah, jadi dia itu generating ya, itu mengenerate. Nah, dia kasih saran nih pada kita, ya, pada kita, nih, bagaimana kemudian stress management ya. Nah, dia kasih stress management tips, ya, tips untuk kemudian mengelola stres. Nah, dia kasih nih clue-clue ya ke kita. Stress is part of life, but it can be managed. Here are some tips to reduce stress. Nah, ini dia kasih intro juga yang bagus di sini ya. Kayak kita misalnya mau menyampaikan sesuatu itu kan kita butuh intro ya. Stres itu apa sih? Jadi stres itu merupakan hal yang wajar dalam kehidupan ini dan kita bisa mengelolanya. Dan ini adalah sejumlah cara untuk kemudian
kita bisa mengurangi. Ini ada dia kasih tips ini bagaimana kemudian juga take a break regularly, ya istirahat, terus kemudian olahraga, meditasi, terus kemudian stay organized and priority. Saat ini kita harus punya prioritas, cukup istirahat, terus kemudian juga bersosialisasi, connect with the loved ones, dan seek support, artinya kita juga mencari support kalau diperlukan, dan juga kemudian praktik positif self-talk. Ini ya ide-ide yang kemudian kita bisa jadikan semacam bahan ya untuk kemudian menjelaskan. Dan dia juga dikasih semacam apa namanya penutupnya ya. Remember, ini hal yang penting untuk kemudian diperhatikan terkait sama kesehatan mental dan kesejahteraan mental. Dia juga kasih hashtag. Menarik kan teman-teman. Jadi ini sekaligus jadi bahan buat siapa aja sebenarnya. Sekali lagi teknologi itu kan kita bisa manfaatkan untuk banyak hal. Ibaratnya untuk senjata ya tergantung siapa yang akan menggunakan. Kalau ini digunakan sama teman-teman di bidang psikologi tentunya dan menjadikan bahan ya, memudahkan untuk kemudian bisa edukasi ke masyarakat, sehingga masyarakat juga paham. Atau kemudian kalau kita bergerak di bidang memang apa namanya sosial media, nah, itu menjadi bahan buat kita untuk membuat konten dan seterusnya ya. Nah, ya apapun itu. Ya, kalau misalnya kita ingin memang menjadi, wah kita ingin belajar, ya ini bisa bicara sarana yang mudah lah. Nah, itu teman-teman. Nah, ini misalnya ini maksudnya itu seperti apa sih gitu ya? Take a break regular. Ini maksudnya itu seperti apa? Nah, ini sebenarnya kita juga bisa gunakan untuk tahu secara lebih lanjut lagi. Ya, kita ingin dapat penjelasan lebih lanjut nih. Coba deh kasih penjelasan deh lebih lanjut terkait sama take a break regular ini maksud itu gimana ya, kita tunggu nih. Nah dia akan ngasih penjelasan ke kita ya. Nah ini kaitannya sama nah ini penjelasannya ya. Oke. Take a break regular itu maksudnya adalah sangat-sangat direkomendasikan bahwa kita secara rutin ya, secara reguler, untuk kemudian juga kita tuh break ya, istirahat. Untuk tujuannya untuk apa? In order to maintain optimal productivity ya. Ya pada kenyataannya kita itu nggak bisa terus fokus, nggak bisa terus kemudian kita memporsir tenaga kita. Ada saat-saat kita itu seperti baterai itu kita harus mericas terlebih dahulu kan, kita harus ngetas ya, bahasa kita ngetas ya. Nah di sini dia kasih saran namanya take a break regular itu maksudnya kayak gitu ya. Untuk apa? Untuk menjaga produktivitas kita, menjaga mental kita, dan kita jadi well-being ya. Dan bahwa yang namanya take a break ya, break ini, istirahat ini banyak bentuknya. Gitu. Jalan-jalan bisa, meditasi bisa, terus kemudian juga apa namanya, simple stepping away from your work for a few minutes to rest your eyes. Ya ini cuci mata lah, gitu. Jalan-jalan cuci mata untuk kemudian biar kita lebih rileks, itu juga termasuk. Nah ini artinya apa? Selain dia ngasih poin-poin, dia juga bisa ngasih penjelasan ya, pada kita. Nah, ini tentu menarik lah buat kita ya, untuk kemudian bisa memudahkan di dalam mendapatkan ide-ide. Oke ya, kita sudah ada 2 poin yang saya sampaikan setidaknya. Apa itu artificial intelligence, terus kemudian juga ini kaitannya dengan apa namanya untuk kita mendapatkan ide-ide manfaatnya ya, ide-ide untuk sosial media, untuk kemudian kita mungkin juga presentasi dan yang lain-lain ya. Nah kita lanjutkan nih ke tema kita yang utama ya, bagaimana kemudian kadang kita juga kita terhenti, terutama kalau membuat laporan yang banyak, di mana kita memanfaatkan artificial intelligence itu untuk kemudian membantu kita mendeskripsikan ya. Jadi mungkin saya ganti lah judulnya. Artificial untuk membuat ya, untuk membantu ya, membuat
deskripsi ya. Jadi ini sekali lagi bukan membuat kemudian dia buatlah. Yang buat ya kita yang bertanggung jawab sebagai seorang psikolog ya. Artificial adalah membuat deskripsi, membantu ya. Dia juga membantu, kita harus punya frame-nya juga gitu. Misalnya contohnya ini saya akan coba gunakan ya. Ini misalnya saya kasih clue aja ya. Misalnya kita sudah melakukan pemeriksaan umumnya terjadi yang kita melakukan tes terkait sama kecerdasan ya. Misalnya namanya siapa misalnya saudara ya, saudara bahagia, bahagia ya, memiliki kecerdasan dalam kategori kata-kata misalnya ya, IQ 100, skor IQ 100. Ya, terus kemudian misalnya daya ingat memadai, artinya tergolong cukup ya. Terus kemudian kemampuan analisis cukup baik, pemecahan masalah ini misalnya ya, saya kasih poin-poinnya. Ini kalau kita tulis saudara bagian memiliki kecerdasan kategori rata-rata daya ingat yang memadai, kayaknya itu nggak ada flow-nya kan gitu ya. Apalagi kalau kemudian kita nggak terbiasa menulis, terus kemudian banyak iya-iyanya, iya begini, iya begini, iya. Setiap kalimat diawali dengan kata iya, jadi agak kurang menarik lah ya. Nah, gimana kita memanfaatkan itu? Ya, artificial intelligence nanti kita coba ya. Kalau kita minta dia untuk kemudian membuat penjelasan ya, deskripsi lebih panjang dari poin-poin ini. Ya, mari kita tunggu sebentar. Nah ini, jadinya ini ya. Saudara bagian seorang individu yang memiliki kecerdasan dalam kategori rata-rata dengan skor IQ mencapai 100. Selain itu, saudara bagian juga memiliki daya ingat yang memadai dan kemampuan analisis yang cukup baik. Dalam pemecahan masalah, saudara bagian juga tergolong baik dan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan dengan tepat dan efektif. Dengan kemampuan-kemampuan tersebut, diharapkan saudara bahagia dapat mengembangkan potensi diri secara maksimal dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya serta masyarakat luas. Nah, coba teman-teman bandingkan antara ini ya, ini dengan kemudian apa yang dideskripsikan oleh artificial intelligence. Gimana kira-kira ya? Lebih gimana? lebih gimana kira-kira menurut teman-teman ya? Tapi kalau bagi saya ini sarana pembelajaran saya. Artinya kita biasanya punya konsep, punya poin-poin ya, dan kemudian gimana kita merangkainya. Nah, kita bisa belajar dari sini ya. Ini kalau kita pelajari secara terus-menerus, akhirnya juga kepala kita ini kan kita akan belajar ya. Ketika pun ngetik itu juga nanti kita akan bisa mendeskripsikan orang secara persis. Karena di dalam kita mengetik itu kan biasanya kan membayangkan ya, kita membayangkan si person itu ketika tes, bagaimana dengan hasil tes yang lain kan gitu ya, bagaimana dengan mungkin ketika kita interview dan seterusnya. Nah, ketika laporan psikologi kan nggak cuma tes saja, kita bisa mendeskripsikan secara lebih tajam lagi ya. Nah, kalau artificial intelligence ini kan dia merangkai apa yang ada di situ, tetapi saya yakin ya lebih tajam kita yang membuat laporan yang kemudian terlihat secara langsung gitu ya. Ya, apakah ini tidak bisa dimanfaatkan sama sekali? Saya kira bisa. Satu, kita bisa jadikan ini buat belajar. Ini kalau ini pun saya kira ini kalau saya sih tetap saya koreksi misalnya ya, karena ada kalimat-kalimat kata-kata yang berulang,
ini masih perlu untuk ditata lagi. Tapi setidaknya ini memberikan manfaat pada kita bahwa apa namanya, ada hal-hal yang kemudian ternyata kita bisa deskripsikan secara lebih dalam lagi, secara lebih jelas lagi. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, ini tadi sekali lagi bahwa artificial intelligence untuk membantu membuat deskripsi hasil pemeriksaan psikologis ya. Ya, kalau saya sih menyarankan jangan lain kalau di copy habis itu dijadikan langsung. Jadi kayak gimana gitu. Ya. Maksud saya ini kalau di copy kan jadi nggak pas juga sih. Tetap harus kemudian kita sempurnakan ya. Jadi ini bisa jadi bahan buat kita, bukan ini menjadi hasil akhir yang kemudian kita saksikan, tetapi menjadi bahan ya. Semacam kalau kita itu jadi copy ya ini bahan-bahannya ini semacam referensi ya, referensi gitu kan, kita melihat tayangan video bahwa oh ternyata ini ada cara mengolah seperti ini, ada resep seperti ini gitu ya. Akhirnya ya kembali pada kita ya, bagaimana kemudian kita mengcombine semuanya sehingga deskripsi itu benar-benar menggambarkan apa yang sebenarnya. Nah, gitu teman-teman ya. Gimana? Sudah ngerasa dapat manfaat? Ngerasa tertantang menggunakan artificial intelligence? Nah, saya yakin lah Anda juga penasaran ya. Saya yakin Anda penasaran dan ingin mencobanya. Selamat bereksplorasi ya. Sekali lagi saya ingatkan, oh iya saya jadi ingat ini ya, ini teknologi ya. Ini kan siapa itu yang sempat mendeskripsikan bahwa ini adalah teknik no logika ya, katanya seperti itu. Teknologi itu adalah teknik no logika. Artinya apa? Dia tidak memasukkan logika kita, walaupun memang di sini ada tadi ya bahwa artificial intelligence itu berpikir seperti manusia. Ada bahasa-bahasa komputer yang kemudian itu disebut adalah logika komputer. Tetapi dengan kita teknologi, ini kan kita nggak mikir hanya tadi ya saya full terus kemudian saya minta dia untuk apa namanya membuat penjelasan lebih panjang kan seperti itu ya. Tetapi saya kan nggak mikir gitu ya. Padahal pada kenyataannya kita tetap perlu untuk kemudian juga memasukkan nih logika kita karena kita yang mempertanggungjawabkan, kita yang bertanggung jawab soal itu. Jadi teknologi tetap bisa digunakan ya, tetapi jangan terlalu manja, jangan terlalu gantung sama teknologi. Kita bisa optimalkan seoptimal optimal. Tetapi basic cara berpikirnya kita mesti paham. Nah, ini juga mengingatkan saya beberapa waktu yang lalu saya nonton video ya, itu apa namanya gambaran nih, mungkin sindiran atau apa saya nggak tahu ya, tapi captionnya menggambarkan itu di ruang ujian gitu ya, terus kemudian diberikan selembar kertas dan kemudian mereka harus mengerjakan dengan pensil. Di situ dikasih keterangan ini pada keluar hanya sebagian yang kemudian tetap bertahan. Di situ dikasih keterangan apa namanya ketika programmer mendapatkan ujian langsung secara tertulis. Ya, tapi apa? Saya terbayang nih seorang programmer yang sudah terbiasa dengan bahasa komputer, sudah megang komputer, bahkan mungkin di komputer itu sudah ada semacam software atau apapun yang kemudian memudahkan di dalam membuat program untuk berikut-berikutnya, dan kemudian dia dihadapkan ternyata tidak ada komputer, tidak ada laptop, tidak ada koneksi, dia harus menggunakan memahami logikanya itu dengan menulis secara langsung. Nah, itu kan satu tantangannya. Artinya apa? Kita mesti paham. Kesimpulannya kalau yang saya pelajari, yang saya ambil, nah kita mesti paham konsep dasarnya. Ya. Teknologi seterusnya itu adalah alat bagi kita. Kita bisa optimalkan sebaik-baiknya, ya. Tetapi jangan kemudian sampai kita tergantung sama teknologi, kita tidak terbiasa mengolah logika kita, kecerdasan kita, dan kemudian ternyata laptop kita lebih cerdas dibanding kita. Ya, jangan sampai kemudian kita bawa smartphone, ternyata pun kita lebih smart dibanding kita. Nah, itu.
Itu apa namanya, pesan sih buat diri saya sendiri ketika berhadapan dengan teknologi. Tidak resisten, tetap oke, terbuka, menerima, belajar, dan mengikuti ya, dioptimalkan manfaatnya, tapi bukan kemudian jadi ketergantungan. Nah, itu teman-teman. Nah, gimana menurut Anda? Itu tadi ya sharing dari saya terkait penggunaan artificial intelligence. Apa itu artificial intelligence? Terus kemudian juga manfaatnya buat apa? Saya bisa kasih contoh, termasuk juga penggunaannya untuk membantu kita di dalam membuat deskripsi hasil pemeriksaan psikologi. Ya, simak videonya secara utuh agar Anda bisa memahami ya apa maksud saya, dan sampai kemudian salah tangkap ya. Jangan sampai kemudian inputan-inputan yang masuk itu kurang sehingga kesimpulan Anda jadi tidak tepat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ingat untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi